Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswira Yahra Yusbar dengan NIM 228022410007, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait komunikasi daring sinkron dan asinkron dalam mata pelajaran simulasi digital. Sebelum membahas materi lebih lanjut, menurut teman-teman, apa itu komunikasi? Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang bermakna bagi kedua belah pihak dalam situasi tertentu, menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pengendali, sebagai informasi, sebagai pengungkapan emosi, dan sebagai motivasi. Berdasarkan keberlangsungannya, komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi melalui kata-kata, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Contoh dari komunikasi verbal antara lain adalah presentasi, mengobrol, surat menyurat, email, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan gerak tubuh untuk menyampaikan maksud atau pesan. Contohnya adalah bahasa isyarat, gestur, mimik wajah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Menurut Wersko, komunikasi daring adalah berbagai kegiatan seperti membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui jaringan komputer. Dalam hal ini, internet sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien menyediakan berbagai layanan jejaring media sosial untuk setiap individu melakukan komunikasi seperti Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, dan sebagainya yang memungkinkan individu tersebut melakukan komunikasi dalam dunia maya atau cyberspace. Kemudian, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring ini? Kelebihan dari komunikasi daring antara lain fleksibel, terintegrasi, intensitas komunikasi meningkat, serta partisipasi individu dalam berkomunikasi juga turut meningkat. Sedangkan kekurangan dari komunikasi daring ini antara lain adalah: pertama, tidak dapat mewakili emosi individu; kedua, memerlukan perangkat khusus; ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting atau berita-berita palsu seperti hoax; dan yang terakhir adalah berpotensi menyita waktu dan konsentrasi setiap individu. Selanjutnya adalah jenis dari komunikasi daring. Komunikasi daring dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron ialah bentuk komunikasi daring yang dilakukan melalui media komputer dan dilakukan secara serempak atau real time. Contohnya adalah video chat dan text chat. Sedangkan komunikasi daring asinkron ialah bentuk komunikasi daring yang dilakukan juga melalui media komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta kegiatan membaca dan menulis di beberapa website maupun situs website seperti blog, WordPress, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang menjadi perbedaan antara komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron? Pada komunikasi daring sinkron, ini dilakukan secara real time atau serempak. Selain itu, komunikasi daring sinkron memungkinkan adanya interaksi langsung antar individu, dan juga penerimaan informasi dan umpan balik antar individu ini tergolong lebih cepat. Sedangkan pada komunikasi asinkron, ini dilakukan secara tunda, yang memungkinkan kurangnya interaksi antara individu. Selain itu, penerimaan informasi dan juga umpan balik antar individu ini tergolong lebih lambat daripada komunikasi sinkron. Yang terakhir adalah komponen pendukung komunikasi daring. Dalam komponen ini dibagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Software adalah perangkat sistem yang berfungsi untuk menjalankan perintah atau pekerjaan yang dikehendaki. Contoh dari software sendiri ialah aplikasi. Dan yang terakhir adalah firmware, yaitu perangkat akal atau perangkat sistem yang di dalamnya termasuk manusia yang terlibat dalam setting perangkat komunikasi daring.
Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita simpulkan teman-teman bahwasanya komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya menggunakan media tertentu yang bertujuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku. Komunikasi ini berdasarkan keberlangsungannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi daring yang merupakan salah satu wujud atau bentuk dari komunikasi verbal ini ialah komunikasi yang dilakukan melalui media komputer. Terdapat dua jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Perbedaan dari kedua jenis komunikasi daring ini dapat kita lihat dari pelaksanaannya, interaksi antar individu, dan juga penerimaan dan umpan balik yang diterima oleh setiap individu. Sekian teman-teman penjelasan dari saya terkait komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.